Walah kamu. Tapi nanti ada tambahan, Tre. Bu, dadah bu. Boleh dadah bu.
Ada pasar sepi. Ada minyak mahal. Dok alias kali Kami kali tiga. kami kali 3 Kilo. Iwakmu kulak kon Didi. Iwake kang gresik apa kasih darjo? Kok lama sudah. Di mana di? Yalah. Loh. Lah aku gimana isine apik apa ya, Le? Oh, bagus, Bu. Mantap. Oh, oke Mas, siap. Dua, tiga, dadah. No, Pak. Oh, keken Pak Kades, Pak, damel. Monggo, Bu. Kula video nggih. Mlampah mawon. Nggih, mlampah mawon. Nggih, terus, Bu.
sampai lewat, Bu. Hari ini ngapain, Pak? Lagi panen kentang. Panen hari bulan ini gimana, Pak? Hasilnya cukup banyak sekali, berlipat ganda, juga besar-besar kentangnya. Untuk pupuk kentang apa mahal atau murah, Pak? Kalau pupuk dari ya sangat mahal kalau dari yang pupuk kimia. Kalau pupuk kandang ya terjangkau. Untuk penghasilan kentang sesuai dengan apa? Maksudnya bahan baku dan lain-lainnya itu sesuai enggak? Ada income enggak? Oh, ada. Kan dari bibit yang kecil sekarang kan jadi banyak. Satu bisa jadi 12-15 per butir, tapi kan besarnya kan sangat besar. Dari yang bibitnya kecil jadi besar dan bertambah gitu. Harapan Bapak untuk petani kentang? Ya, untuk petani kentang ya harapannya semoga harganya bisa mahal sesuai dengan keinginan para petani agar tidak rugi. Gitu aja. Ngeten niki di store ten pundi, Pak? Tenang, Surabaya. Di Surabaya nggih. Tahu sekolah mas ya, gak iso banyak Gak apa-apa, Pak, aman, Pak. Pak, ini panen kentang tiap bulan, berapa bulan sekali, Pak? Panen kentang. Nah, kalau di sini tidak pasti mas mongso biasanya Jadi mengikuti musim, Pak, ya? musim ya. Oke. Ini lahan apa, buruh atau gimana, Pak? Apa? Lahannya ini buruh atau punya sendiri? Saya buruh nih ya. Buruh. Penghasilan tiap harinya? 50.000. Oke. Mencukupi enggak, Pak, untuk kebutuhan hari-hari? Kalau dibilang cukup ya tidak cukup. Oke. Tapi ya bagaimana mas ya? Ini Cukup. pekerjaan utama ya, Pak, ya? Ya. Buruh tani. Oke. Harapan Bapak untuk petani-petani di sini, Pak? Harapan Bapak untuk petani-petani di sini, mungkin subsidi pupuk dan lain-lain? Ya, sebetulnya ingin diberi subsidi tapi sulit ya mas. Oke. Mungkin doanya, Pak? Ya, mudah-mudahan pemerintah mengerti petani, ya diberi bantuan pupuk atau apa gitu mas.
Kalau sekarang ini biayanya mahal tapi penjualannya itu yang Sulit. sulit. Mas. Jadi pupuk mahal, cuma produk yang dijual itu pembelinya sulit gitu Pak ya? Iya. Pupuk, obat mahal, baru itu Mas, panennya petani itu sulit dijual. Jadi pasarnya emang sulit Pak ya? Ya sulit. Oke, mantap Pak, cukup membantu. Iya Pak, petani? Banyak yang mengelola Mas. Iya. Eh? Watu-watu. Goyang-goyang Bu. Nah, mantap Bu. Wih, keren. Ya. Oh iya. Biar anak-anaknya Kok ngene ada? Kita pakai, tapi kalau seperti itu masih belum kandungan vitamin, mineral dan lain gizinya masih mentah. Tapi kalau sudah berumur 21 hari ke atas, ini yang sudah yang bagus. berarti seger. Baunya nanti seger. Enggak berhari-hari yang 1-2 hari, tapi 21 hari. 21 hari baru kita pakai.
Goyang Wir. Silakan perkenalan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamam Royani. Saya di sini sebagai penggiat peternak domba di wilayah Desa Ngabab. Termasuk saya juga salah satu pengelola di kelompok masyarakat Ndorowati Farm. Selain milik saya yang pribadi ini, saya juga pengelola di Ndorowati Farm. Itu. Penghasilan dari Bapak sendiri apa Pak? Penghasilan utama. Penghasilan utama saya kalau mata pencaharian pekerjaan saya sendiri itu sebagai hari-hari sebagai perangkat desa. Kemudian selain jadi perangkat desa, saya juga ada profesi lain, petani juga, peternak. Ini baru saja kalau peternak ini kurang lebih 1,5 tahun Mas Ian. Dulu pernah waktu sekolah tapi waktu itu gagal. Nah ini kita coba lagi untuk beternak melalui ternak domba yang insya Allah menurut saya itu ada potensi baik di desa saya ini. Silakan bercerita tentang pengelolaan dombanya. Oh iya, untuk pengelolaan domba ini menurut hemat saya itu agak sedikit ringan dikarenakan saya punya kesibukan hari-hari saya di perangkat desa. Jadi sebelum jam 8 ya saya masih hari-hari saya ya di kandang ini pagi dan sore, pulang dari kantor desa itu jam 4. Kemudian nanti saya ke kandang lagi sampai kurang lebih 30 menit paling lama 1 jam. Itu. Jadi kenapa saya kok beternak domba itu karena bisa disikapi atau bisa di planning dengan waktu. Kita bisa menjadwal. Oh ini jadwal makannya jam sekian, saya harus ke kantor desa jam sekian, saya ke ladang atau ke sawah jam sekian itu. Silakan cerita pakan kambingnya tadi terbuat dari apa dan juga cara pengelolaan. Oh iya, ini tadi jadi terkait dengan pakan karena kalau saya ngarit Mas, jadi kalau bahasanya itu bahasa desa kita itu ngarit. Jadi itu tidak mampu. Kalau saya punya kesibukan di sawah, di ladang, apalagi kalau di kantor desa itu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Bisanya cuma Sabtu dan Minggu kalau memang full untuk perdombaan, padahal ada kegiatan lain. Maka terkait dengan pakan domba ini, saya mencoba lihat artikel-artikel di YouTube, di medsos, kemudian saya juga ngangsu kaweruh. Kita cari ilmu di teman karena kebetulan punya teman di daerah lain di Kediri sana. Itu bagaimana cara merawat domba supaya saya itu tidak ngarit. Nah akhirnya muncullah ide-ide itu, pakai fermentasi, pakai bank pakan, sehingga ngarit itu bisa disikapi mau 1 bulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, terserah kita. Jadi untuk pakannya itu memang kita buat fermentasi, yaitu campuran antara hijauan, ada konsentrat, kemudian ada tumpi, yang tumpi jungle yang campur jagung sama menir itu, kemudian ada mineral, ada probiotik, kemudian ada molase juga, jadi macam-macam. Nah itu nanti kita campur, kita aduk menjadi satu, lalu kita fermentasi. Kita masukkan dia di gentong atau di plastik silase itu atau plastik fermentasi sampai dia itu kedap udara. Nah, dan minimal kita pakai untuk pakan domba ini minimal itu 21 hari atau 3 minggu. Itu baru bisa dimakan oleh domba. Loh, apakah 21 ke bawah itu boleh? Boleh, tapi menurut saya itu kurang bagus, kurang pas, sehingga untuk kandungan protein, mineral, dan vitaminnya itu kurang. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawane itu kurang mateng kalau belum 21 hari, seperti itu. Silakan bercerita jenis kambing yang mahal. Untuk tujuannya seperti apa? Oh iya,
Kita memang di sini di Desa Ngabab ini mencoba untuk apa nih? Agar perawatan dengan domba-domba yang lain dengan kambing itu sama, maka kita mencoba untuk domba karena perawatan antara kambing dengan domba itu sama. Umumnya kalau di desa kita itu ada kambing gibas, kambing Jowo dan lain-lain. Dan itu perawatannya sama, namun harganya relatif lebih murah daripada domba. Nah, akhirnya ide-ide itulah yang muncul. Oh, perawatannya podo. Sehingga perawatannya podo tidak salah jika kita mencoba pakai domba yang istilahnya itu domba yang punya gen yang bagus. Nah, ngenangan kita, ya opo carane oleh gen sing bagus. Akhirnya kita ambil domba Dorper yang full blood. Jadi kita ada teman di Kediri itu penggiat peternak juga, dan di sana kita juga banyak ilmu yang kita dapat. Oh, tekniknya seperti ini. Nah itu. Nah, akhirnya kita juga ambil domba full blood yang kepala blackhead itu, yang kepalanya hitam, badannya putih, itu kita dari Australia itu. Dan itu kita buat pejantan, pemajak kalau istilah kita itu pejantan, sehingga punya keturunan yang bagus seperti itu. Silakan cerita suka dukanya, Pak. Kalau suka dukanya itu, kalau sukanya seneng aja, karena memang di samping nanti ini, di samping hobi, hiburan, bisa jadi nanti bisa menjadi mata pencaharian atau penghasilan yang utama. Karena saya yakin ke depan seperti itu. Kalau dukanya itu ya udahlah, karena memang isi babat alas itu ya sulit. Karena memang di desa kita ini masih jarang seperti peternak domba-domba seperti ini, sehingga para tengkulak itu masih belum sampai jangkau ke kita. Jadi kita itu kirimnya harus ke Kediri sana. Dan ini kita mencoba untuk selalu kampanye kepada warga agar semakin banyak yang ternak domba, maka akan semakin banyak pula nanti komunitas kita bisa besar, sehingga nanti ada para spekulan yang datang ke desa kita, seperti itu. Harapannya, Pak? Harapan kami terkait dengan ternak domba ini, baik yang saya pribadi maupun secara kelompok masyarakat itu, harapan kita mudah-mudahan menjadi maju, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi, karena memang saat ini masih belum ada campur tangan dari pihak lain. Maka harapan kami nanti mudah-mudahan dengan adanya kawan-kawan saudara-saudara kita dari IFG ini bisa mensupport kami terkait dengan kemajuan ternak domba yang ada di desa kita. Seperti itu. Sudah, terima kasih, Pak. Oh ya, sama-sama.
itu. Lihatnya nanti ke kamera Pak ya. Ya, oke. 1, 2, 3, silakan. Pak, kita kayak santai cerita aja Pak ya. Oke. Pak Barudin, terima kasih Pak buat waktunya. Nah di sini saya dari FG, perusahaan holding BUMN asuransi Pak, sedang mengadakan kegiatan CSR di Desa Ngabab. Dan pengen tahu Pak terkait dengan aktivitas yang ada di masyarakat. Nah kan kita sedang ada di tempat pengelolaan sampah ya Pak. Iya. Boleh cerita nggak Pak? Mungkin dari perkenalan dulu, dari nama, terus mungkin nanti bisa diceritakan bagaimana sih pengelolaan sampah selama ini di Desa Ngabab Pak. Iya. Terima kasih. Nama saya Pak Harudin, Ketua TPST Desa Ngabab. Awal mula saya cerita untuk pengolahan sampah ya. Awal-awalnya cuma 2 RT saya, RT 19 sama 20 yang saya ambil. Kemudian dari desa ada gerobak 3 roda itu, nganggur itu ya. Kita suruh mengambil keseluruhan. Kemudian ini alhamdulillah sudah 80% satu desa sudah kita layani. Kemudian untuk dari warga memang kita anjurkan untuk hari Sabtu dan hari Rabu kita letakkan di depan rumah, baru petugas TPST yang jemput dibawa ke TPST. Kemudian di TPST kita kumpulkan, kita pilah-pilah mana yang masih bisa dijadikan uang, yang lain mungkin nanti kita buat kompos. Kemudian yang sisa, yang terakhir yang tidak bisa dimanfaatkan, diambil dari dinas lingkungan hidup dalam 1 minggu 1 kali. Pak, kalau tadi Bapak cerita tentang pemilihan sampah, sebelumnya pernah ada nggak ya kalau misalnya terkait dengan daur ulang Pak, kegiatan daur ulang sampah? Istilahnya selain memilah, Ya, pernah nggak ya ada satu aktivitas di mana kita bisa mendaur ulang atau mengolah sampah-sampah yang sudah tidak bisa digunakan Pak? untuk daur ulang memang pernah ada pelatihan dari Universitas Brawijaya juga. Pernah untuk kerajinan-kerajinan ya. Kemudian untuk masyarakat sini memang kurang begitu minat ya untuk kerajinan-kerajinan yang ringan-ringan memang, karena kesibukan masyarakat sini rata-rata petani sama peternak. Untuk waktu apabila nanti mungkin dalam jangka panjang hari apa lagi kita kumpulkan mungkin masih bisa gitu. Pak, dalam pengelolaan sampah di lingkungan Desa Ngabab ya, Ya. Pak, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan Pak sebagai Bapak petugas pengelolaan sampah di lingkungan ini Pak? Tantangan yang terbesar yang Bapak hadapi itu apa? Oh ya. Tantangan yang terbesar untuk dari TPST maupun petugas TPST ya, untuk menghadapi warga memang kita perlu sosialisasi ya, untuk nanti kita pilah-pilah yang organik sama non organik itu, karena saya rasakan juga masyarakat desa sini juga merasakan setelah ada pengambilan sampah ke TPST, untuk sampah yang di desa atau di sungai itu kurangnya hampir 75%. Yang kemarin yang sebelum ada TPST itu buangnya ke sungai. Ya, untuk itu keuntungan kita juga mempelajari dari masyarakat Desa Ngabab supaya sadar untuk membuang sampah pada tempatnya juga. Kita untuk menjemput bola kita ambil di rumah-rumah tiap hari Sabtu dan hari Rabu. Itulah. Kira-kira nih Pak, ada nggak sih program atau teknologi gitu ya yang istilahnya dapat membantu menyelesaikan tantangan yang tadi Bapak sampaikan itu Pak? Program ini bisa apapun ya Pak, program dari pemerintah, program dari desa, ataupun mungkin nanti program dari perusahaan yang diharapkan gitu Pak. Kira-kira ada progres dari masyarakat mungkin? Ya. Oh ya, ya untuk
mau saya yang ada di TPS juga, mungkin yang ada di desa ya. Kita bukan cuma menjemput dari warga, terus kemudian di sini kita pilah, kemudian jadi kompos, mungkin yang lain itu ya, yang jadi kerajinan juga, kemudian yang sisa-sisa yang tak bisa digunakan untuk dipergunakan yang bermanfaat seperti paping yang ada itu ya, paping, kemudian untuk alat-alat yang lain. Saya ingin supaya di sini itu tidak ada apa ya, residu sampai keluar daerah atau pembuangan ke TPA lain gitu ya. Gitu Mas. Berarti ya udah selesai di sini ya? Iya. Nggak usah ada ke tempat buang akhir Pak. Iya. Mungkin yang terakhir Pak, apakah Bapak melihat dari fasilitas yang ada, fasilitas sarana prasarana untuk pengelolaan sampah ini sudah cukup memadai atau belum? Kalau memang belum memadai Pak, harapan Bapak untuk bisa meningkatkan fasilitas ini apa? Mungkin kalau peralatan di sini memang minim ya, karena untuk roda 3 juga cuma 2 sudah rusak, yang 1 bisa dipakai, kemudian mobil 1. Kalau melihat dari desa yang segini luasnya, itu mungkin prasarana penjemputan juga kurang, kemudian peralatan untuk di sini mengolah juga kurang, ya, seperti chopper untuk pencacah, karena banyak sisa makanan ternak yang panjang-panjang itu kan perlu dicacah kalau memang dimanfaatkan untuk yang lain gitu Pak. Baik Bapak, mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih ya Pak untuk waktunya. Ya makasih. Ya. Yang bukan ini kan yang KW2 gitu loh Mas. Yang nomor 1 aja, ini karena kita masih belajar dan dikasih yang nomor 2. Jadi bertambah mencurigakan. Kok begitu Joko? Saya nggak tanya gitu loh. Jadi biasanya tak buang kopinya itu kayak kerikil. Terima kasih. Ya. Ini tidak usah mencantik karena sekarang kita sudah tembus. Finishnya di sini. Menurut buku yang saya pelajari dari Freeport itu definisinya nanti berarti kalau kita mengetahui lagi seharusnya kita tunggu dulu untuk warna karena itu sangat menentukan di proses. Terus kenapa kita memilih warna biru? Karena filosofi warna biru saya katakan bahwa warna biru atau memangnya tanpa aturan? Pertanyaannya bagus, untuk jawabannya agak sulit. Ini untuk pola. Kemarin kita cuma bereksperimen. Seharusnya pola kita tentukan. Karena kita masih tahap eksperimen, nanti kita pakai mana yang paling bagus. Kenapa karena orang di sini? Terlalu cukup. Terima kasih. Penilaiannya. Oke, terima kasih kelompok 3. Sama-sama. Karya yang sangat-sangat mencolok sekali warnanya. Kalau di situ Saudini pilih yang gonjreng, ya. Menggambarkan Sri Kandi yang penuh dengan semangat. Kita akan ini sebagai antara para Natari. Kenapa? Mohon maaf, di waktu proses pengucapan ini kok ada perbedaan. Maksudnya ini bisa apa? Menyentuh barang. Kalau ini memang ini polanya atau kurang fokus. Nah, tangannya yang kurang simetris itu ya Pak ya. Nah, tidak ada yang sama, ada yang pas, ada yang tidak.
Karena yang pertama kali ketika kita kerja itu Bapak Mentor sudah bilang rusak. Tapi ketika menjadi mandor kita sesuai warna aslinya. Untuk kopi memang sengaja warna hitam karena kita pilih kopi yang memang kita petik dan kita jemur sedikit banget. Ini adalah kita bisa mengembangkan motif tidak hanya dari sayur, tapi kita bisa mengambil dari bunga, dari marah. Itu saya rasa menurut kita di kelompok kita ini adalah rasanya kita tidak pilih. Dari sekian rangkaian pembuatan batik, susah dahulu artinya kita bisa membuat cetakan yang aslinya seperti apa. Yang tadinya saya kira itu dari gebrek, ternyata dari kertas. Ini bisa sampai ke kancah tingkat nasional lah intinya seperti itu, dikarenakan apa, kemarin kita pernah mewakili kecamatan dengan anu itu dulu Coban Rondo, itu kan wilayah Pujon Ngantang Kasembon. Akhirnya coba gitu. Kalau sampai mau masuk apa canal sama nih, sampai bilang nama saya. Oke, apa investor? Investor. Foto dulu Pak Aziz. Oke.